Assalamualaikum untuk anak-anak tercinta yang baik. Selamat pagi, selamat belajar ya anak-anak ya. Pagi ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi, di mana kita akan tahu bagaimana perkembangan ekonomi untuk saat ini. Mari kita coba kita buka materinya. Anak-anak silahkan. Kita akan bahas masalah alat pembayaran. Kalian tahu semua kalau alat pembayaran itu memang sangat penting di dalam transaksi. Kita akan tahu secara lengkap apa saja yang termasuk alat pembayaran. Seiring dengan perkembangan teknologi, pilihan alat pembayaran itu semakin beragam. Mari kita bahas jenis, manfaat, tantangan, berbagai metode pembayaran yang ada. Oke, kita akan bahas jenis-jenis alat pembayaran ya anak-anak ya. Semoga tetap semangat di pagi ini. Kita akan bahas masalah uang tunai. Bentuk pembayaran uang, pembayaran yang tertua di dalam hidup ini, yang paling tradisional, biasanya itu yang bisa kita lihat adalah berupa uang koin dan uang kertas. Seperti kita ketahui, materi yang ada kemarin kita sudah bahas sedikit masalah uang tunai, apa yang termasuk koin, apa yang termasuk uang kertas, uang giral maupun uang kartal. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah alat pembayaran modern. Jadi kita tidak langsung menggunakan uang untuk bertransaksi, tapi kita bisa menggunakan alat yang bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi kita untuk bertransaksi. Yang pertama, contohnya itu kita contoh ya. Yang pertama adalah cek. Cek ini merupakan surat perintah tertulis untuk pembayaran jumlah tertentu kepada penerima. Jadi biasanya berupa lembaran kertas yang akan diberikan kepada orang yang sudah dipercaya untuk kasih cek dari orang yang di situ orang itu akan mempunyai rekening di bank. Jadi pembayarannya melalui cek lebih praktis, lebih aman. Yang kedua adalah dengan adanya kartu kredit. Anak-anak tahu kan sebagian kartu kredit yang sudah disampaikan sama Burno yang kemarin. Di sini kartu kredit ini bisa berupa kartu plastik yang memungkinkan pengguna untuk berutang dan membayar kemudian. Jadi ini lebih memudahkan untuk membeli barang tidak harus menggunakan uang secara debit atau secara tunai, tapi dengan membawa kartu kredit. Jadi setelah kita membeli, kita akan ditagih dengan adanya kartu kredit ini. Lebih mudah bukan? Yang ketiga adalah dengan adanya kartu debit. Kartu yang terhubung ke rekening bank pengguna dan memotong saldo langsung. Kartu debit ini biasanya disebut yang biasa kita pakai adalah ATM. Kalian tahu anak-anak ATM itu apa? ATM adalah anjungan tunai mandiri, di mana kita hanya menggunakan kartu untuk mengambil uang di ATM atau anjungan terdekat. Di situ kita sudah ada saldo dulu, kita bisa mengambil sesuai dengan kemauan kita, tapi harus disesuaikan dengan saldo yang ada di dalam kartu debit. Gitu ya anak-anak ya. Terus kemudian kita akan bahas lagi. Nah, ini bisa kita lihat uang tunai. Uang tunai ini adalah uang yang langsung bisa dipakai untuk melakukan transaksi jual beli secara tunai atau cash. Ada barang, ada uang. Ini memang praktis anak-anak. Tidak mengenal adanya cek mundur, tidak ada mengenal zong di dalam transaksi, tetapi begitu ada uang, ada barang. Ketersediaan uang yang diterima hampir di mana-mana, terutama di tempat-tempat kecil atau pedesaan. Ini biasanya di pasar-pasar tradisional juga menggunakan uang tunai anak-anak. Tidak hanya logam saja tapi juga uang kertas. Yang penting apa yang kita beli harus kita bayar. Yang kedua, untuk uang tunai ini kita bisa anonimitas. Pembeli tidak perlu memberikan informasi pribadi untuk transaksi. Jadi tidak harus memperlihatkan kita itu seperti apa. Yang penting kita punya uang, kita bisa beli barang. Tidak saya pengusaha ataukah saya itu orang seperti apa, tidak. Tapi yang jelas yang membeli barang itu harus punya uang. Maka barang itu akan diperoleh dengan secara tunai. Untuk mengontrol uang tunai ini,
Pembeli juga memiliki kontrol penuh atas pengeluaran mereka dan tidak berutang. Jadi bisa mengontrol dengan cara apa anak-anak? Kita lihat dulu harga barang yang ada di barang itu. Kira-kira bandrolnya berapa? Terus kita sesuaikan dengan kocek yang ada dalam dompet kita. Cocok enggak ini? Pas enggak uang untuk saya beli barang ini? Nah, ini secara tidak langsung adalah dengan cara memiliki kontrol penuh. Kalau tidak ada uang, kita tidak jadi beli. Kalau ada uang, kita beli. Inilah keistimewaan uang tunai atau menggunakan transaksi dengan cara cash. Keamanan yang ada di dalam uang tunai ini berisiko hilang atau dicuri dan sulit untuk dilacak jika hilang. Karena uang itu hampir sama wujud dan gambarnya, baik uang logam maupun uang kertas, keamanan itu tidak bisa dijamin. Hanya untuk kelebihannya itu adalah kita bisa membeli secara langsung. Untuk kelemahannya adalah apabila barang itu hilang, maka kita tidak bisa mengecek karena keberagaman uang yang ada pada uang-uang yang lain. Gitu ya anak-anak ya. Terus kemudian keuntungan dari cek. Keuntungan cek apa anak-anak? Mengizinkan pembayaran tertunda dan mencatat transaksi. Ini contohnya begini, apabila kita membeli barang dengan cara menggunakan cek, itu kita harus jelas apakah cek yang ada di situ bisa diambil ataukah mungkin masih mundur. Yang dimaksud mundur itu barang cek disampaikan sekarang, tetapi ternyata uangnya itu belum terisi oleh bank, karena bank juga belum mendapatkan isi dari orang yang memiliki uang tersebut. Ini keuntungan cek itu mungkin lebih ringan, lebih aman, lebih nyaman bagi pemakai, juga bagi pembawa atau yang mendapatkan cek dari pemberi cek. Kekurangannya adalah membutuhkan waktu untuk clearing dan dapat ditiru. Ini yang menjadi kekurangan. Membutuhkan waktu untuk clearing ini adalah untuk pemulihan dari bank kepada cek itu sendiri. Biasanya kadang ada trouble atau kesalahan sistem yang ada pada mesin di bank, itu bisa menjadikan clearing atau pengiriman itu jauh lebih lambat. Terus kemudian kita masuk lagi ke kartu kredit. Kartu kredit yang sudah disampaikan Ibu tadi, bahwa kartu kredit ini bisa memudahkan untuk pembelian barang dengan pembayaran lain waktu. Tetapi dengan kartu kredit ini kita harus bisa mengontrol apakah uang yang ada dalam kartu kredit kita atau uang yang ada di saldo kita itu cocok enggak, atau mungkin cukup tidak untuk membeli barang yang akan kita beli. Kalau tidak, itu nanti imbasnya adalah kita akan mempunyai tanggungan yang lumayan tanpa sepengetahuan, karena biasanya apalagi ibu-ibu ya, anak-anak ya, itu kalau bawa uang tuh suka teledor, suka pingin beli sesuatu yang tidak di planning, tidak direncanakan. Nah, ini yang menjadikan ibu-ibu atau mungkin seseorang pengguna kartu kredit ini bermasalah di dalam kartu kreditnya. Untuk kemudahan dari kartu kredit anak-anak, yang pertama adalah memudahkan pembelian online atau offline. Online itu yang sekarang sudah sejak zaman itu ya, COVID itu mungkin sekarang lagi marak pembelian dengan cara online. Kalau kita tidak kontrol, kita tidak hati-hati, maka kita juga akan terjerumus di dalam pembelian kredit dengan menggunakan kartu kredit ini. Yang kedua adalah adanya poin hadiah, memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan poin atau diskon. Nah, ini yang paling menjadikan momok bagi mak-mak atau ibu-ibu ya anak-anak ya, atau kalian semua mungkin juga bisa masuk ke cerat ini, karena untuk mengumpulkan poin ini biasanya kita lepas kontrol berapa banyak uang yang akan kita keluarkan. Yang penting kita hanya melihat sisi hadiah apa saja yang akan kita peroleh. Ini yang menjadikan masalah ataupun kendala di dalam penggunaan kartu kredit dengan adanya poin hadiah. Yang ketiga anak-anak, kita masuk ke perlindungan, memberikan perlindungan terhadap penipuan dan pencurian.
Ini mungkin juga lebih aman, lebih nyaman lagi. Kalau uang cash kita bisa hilang, kita sulit untuk melacaknya. Tapi dengan adanya kartu kredit ini layaknya dengan adanya kartu debit. Begitu hilang kita bisa lapor ke bank yang ada, sesuai dengan bank apa yang digunakan dalam penggunaan kartu kredit ini. Jadi lebih aman ya anak-anak ya menggunakan kartu kredit ini. Terus kemudian utang. Apabila kita memakai atau membawa atau kita memegang kartu kredit, kita tidak bisa mengontrol di dalam pembayaran pembelian barang yang sudah diterapkan Burno di atas dengan adanya poin hadiah, dengan kemudahan, dengan adanya perlindungan. Jadi biasanya konsumen itu akan terjerat hutang karena tidak kontrol dengan penggunaan uang yang menggunakan kartu kredit. Kemudian anak-anak, di sini kita masuk ke kartu debit. Kalian tahu tadi kartu debit itu biasa kita contohkan dengan ATM itu tadi. Ini biasanya ATM kita pegang, terus akses secara langsung, bisa mengizinkan pengguna mengakses uang mereka langsung dari rekening bank. Ya, ini salah satu dari kelebihan kartu debit. Kita bisa mengambil sesuai dengan apa yang kita inginkan dari akses langsung yang ada di bank. Apalagi sekarang ATM itu banyak sekali yang ada di pinggir-pinggir jalan atau mungkin di depot-depot perbelanjaan, di Alfamart, Indomart, mungkin di perbankan atau di tempat keramaian, mall, bandara itu biasanya kan juga ada kartu ATM. Ini memudahkan kita sebagai pengguna ATM untuk bisa mencairkan atau mengambil uang secara langsung ke ATM. Keamanan yang kita peroleh dari terus kemudian maaf ya anak-anak ya, ini langsung ke pengaturan budget. Di sini membantu pengguna mengelola pengeluaran dan menghindari utang. Karena debit itu kan adalah yang ada dalam kartu ATM itu sudah ada uangnya terlebih dahulu, secara otomatis terhindar dari hutang. Tidak seperti dengan kartu kredit itu tadi. Kalau kita bisa beli, kita beli dengan kartu debit. Kalau memang kita butuh uang, kita bisa menggesek sedikit apa yang kita inginkan dari kartu debit atau ATM yang ada. Ini pengaturan budget yang ada. Jadi kalau di ATM itu uangnya ada, kita bisa mengambil sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Tetapi kalau tidak ada, tentunya kita tidak bisa mengambil. Beda dengan kartu kredit tadi. Kalau kartu kredit itu ada dan tidaknya kita bisa mengambil karena kita jaminannya adalah nanti memberikan pengembalian dalam kartu kredit. Sekarang keamanan daripada ATM yang ada, dari pihak bank memberikan pelayanan keamanan berupa PIN. PIN itu nomor rahasia yang tidak boleh seorang atau orang lain mengetahui tanpa seizin yang memiliki ATM. Di sini adalah untuk keautentikan ATM. Ini tentunya sebelumnya kita harus melakukan transaksi yang berkaitan dengan bank. Kita harus nyimpan uang di situ dan kita punya rekening di situ. Baru bank mengeluarkan ATM dan ATM bisa digunakan untuk transaksi baik kita mengambil uang ataupun di dalam proses pembayaran. Nah, ini kemudian e-wallet. Kemudiannya adalah e-wallet ini bisa menggunakan lebih praktis lagi dengan kode-kode tertentu. Dengan menggunakan contohnya QRIS, kita tidak perlu mencet-mencet yang lebih banyak, tapi kita hanya mengeluarkan QRIS, dicocokkan dengan QRIS yang ada di depan kita, di depot-depot belanja. Jadi kita secara tidak langsung uang kita akan terpotong dengan sendirinya. Transaksinya jauh lebih cepat, memungkinkan transaksi cepat tanpa adanya uang tunai. Promosi dan diskon menawarkan berbagai promosi dan diskon. Jadi setiap ada kesempatan untuk menggunakan QRIS ini, kok ada diskon secara otomatis kita dengan harga diskon. Kita tidak perlu mencari informasi kecuali hanya melalui media-media seperti itu. Keamanan dari e-wallet yaitu membutuhkan autentikasi ganda untuk melindungi akun. Jadi memang betul-betul ini tidak setiap orang bisa memakai QRIS kita, kecuali harus ada seizin yang memiliki. Begitu ya anak-anak ya, itu kalau menggunakan e-wallet, kelebihan dan kekurangannya tadi sudah disampaikan. Terus kemudian
manfaat dan tantangan alat pembayaran. Yang pertama adalah adanya kemudahan. Jadi kita melakukan transaksi itu tidak dipersulit lagi. Apalagi zaman-zaman era modern seperti ini, era globalisasi, kita tidak kesulitan kalau menggunakan uang. Kalau kita menggunakan uang cash atau tunai mungkin bermasalah di dalam pembawaan, keamanan, dan kenyamanan. Terus kemudian yang kedua adalah efisiensi. Jadi alat tantangan itu, alat manfaat dan tantangan alat pembayaran itu jauh lebih efisien, jauh lebih praktis, lebih ekonomis, lebih aman dan lebih nyaman. Yang ketiga keamanan, jelas tadi sudah disampaikan, dengan menggunakan alat pembayaran yang modern tadi itu jauh lebih aman. Kita tidak perlu kebingungan kalau kehilangan uang, karena apabila ATM kita hilang, kita tinggal melapor di bank yang sesuai dengan ATM yang kita miliki. Aksesibilitas ini juga bisa berpengaruh di dalam alat pembayaran. Kita mengakses jauh lebih cepat dan lebih mudah dan jauh lebih aman. Dan inklusi ini semuanya bisa termanfaatkan dengan adanya tantangan alat pembayaran. Kita bisa simpulkan ya anak-anak ya, karena waktunya juga sudah lumayan. Kita ambil kesimpulan yang praktis saja, bahwa alat pembayaran telah berevolusi secara signifikan, menawarkan berbagai pilihan yang nyaman dan aman. Pilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda untuk pengalaman transaksi yang lancar. Begitu anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, materi yang walaupun sedikit ini semoga bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa buat anak-anak semua. Semangat ya anak-anak. Walaupun ini ekonomi ini adalah bagian dari mata pelajaran, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari kata ekonomi. Gitu ya anak-anak ya. Kalian bisa mengambil atau mungkin belajar tidak hanya dari media apapun, tapi apa yang kalian lihat, apa yang kalian pelajari setiap hari, pengalaman apa yang kalian dapatkan itu sudah bisa dijadikan sebagai ilmu atau pembelajaran buat kita. Begitu anak-anak ya, selamat pagi. Mungkin hanya sampai sini, disambung lain waktu. Terima kasih anak-anak, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.